warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bisma Indah dengan NIM 19022050 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari administrasi dan supervisi pendidikan. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang konsep dasar supervisi pendidikan, dan pada minggu sekarang kita akan membahas proses dan teknik supervisi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, supervisi itu adalah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Artinya, dia tidak serta-merta terjadi, kemudian mengambil keputusan. Tetapi, melalui proses yang cukup panjang, bahkan bisa sifatnya tahunan, kalau memang belum ditemukan solusi terbaik, belum terjadi peningkatan, ini akan terus berlanjut. Artinya, selama proses pendidikan terjadi, maka kegiatan-kegiatan supervisi, layanan supervisi yang diberikan oleh orang yang sering kita sebut dengan supervisor terhadap guru-guru tertentu. Ya, sebenarnya hampir semua guru yang diberikan layanan sekarang ini khusus untuk yang mempunyai problem tertentu yang masuk dalam proses kegiatan supervisi. Yang menjadi sorotan itu akan terjadi terus-menerus sampai betul-betul mendapatkan solusi untuk perubahan yang signifikan untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh guru yang mempunyai efek pada proses pembelajaran dan kepada peserta didik secara umum. Dan supervisi pendidikan karena ini adalah suatu proses, berarti bisa dimaknai sebagai sebuah rangkaian-rangkaian yang teratur, yang direncanakan, yang diolah, dan semua beraturan yang berhubungan satu sama lain. Yang kesemua kegiatan itu diarahkan kepada satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan skill atau kemampuan guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Dan secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi secara umum paling tidak kita bagi kepada beberapa bagian. Bagian yang pertama perencanaan, bagian yang kedua pelaksanaan, bagian yang ketiga evaluasi, dan bagian yang keempat tindak lanjut. Ya, minimal kegiatan dari supervisi itu tidak mungkin tidak direncanakan. Semua rencana didesain sedemikian rupa, apakah sifatnya, dari sisi waktu, dihitung dari sisi orangnya, dari sisi problemnya, dari sisi kelompoknya, dari sisi jumlahnya, itu didesain sedemikian rupa dalam rangka menemukan fakta-fakta yang empirik dan fakta-fakta yang real, dan memikirkan bagaimana solusi terbaik, bagaimana teknik yang harus dipilih, termasuk nanti dalam proses pelaksanaan instrumen apa yang digunakan. Makanya ini masuk dalam ranah yang harus direncanakan. Dalam proses perencanaan, akan dibahas adalah dalam konteks ketika kegiatan ini sudah dilaksanakan sedemikian rupa, dilakukan evaluasi sebatas mana, sejauh mana tingkat keberhasilan, apa yang harus dibenahi, berapa lagi waktu yang diperlukan, masalah mana yang seharusnya menjadi fokus, termasuk nanti terakhir adalah apa tindak lanjut yang harus dilakukan pada guru-guru tertentu yang memang dalam proses pemberian layanan supervisi pendidikan ini. Kita
coba menganalisis yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan supervisi ini seharusnya disusun, didesain sedemikian rupa oleh siapa? Oleh mereka yang dikategorikan atau yang kita sebut sebagai supervisor atau orang-orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan kepada guru. Supaya tujuannya apa? Supaya semua menjadi terarah. Karena berdasarkan rencana, maka pekerjaan dilakukan berdasarkan role yang telah dibuat. Jadi tidak berkecamuk, tiba-tiba begini, tiba-tiba plan A berubah menjadi plan C. Tapi role-nya adalah rencana yang didesain beberapa periode sebelum kegiatan supervisi pendidikan atau layanan supervisi pendidikan diberikan. Pelaksanaan supervisi itu diawali dengan rencana yang awalnya diduga atau justru barangkali dapat mengecewakan banyak pihak. Ya wajar, karena memang ada istilah, masalah, problem yang ditemukan berdasarkan fakta dan data-data empirik. Seperti guru pasti merasa kecewa bahwa dia, dalam tanda kutip, seperti guru, supervisor, bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar guru dan secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seakan-akan si guru merasakan kalau dia diberikan layanan indikasi ada konteks negatif bahwa si supervisor menilai bahwa kemampuannya bermasalah. Padahal memang tidak seperti itu. Tidak selamanya kegiatan supervisi pendidikan untuk atau diberikan kepada mereka-mereka yang bermasalah saja. Namanya juga layanan, membantu apapun masalahnya, yang pada akhirnya memberikan dampak yang seharusnya, yang sewajarnya diberikan oleh supervisor. Jadi, indikasi ini mesti diluruskan. Kadang-kadang dalam proses kegiatan yang berlangsung di setiap tingkat satuan pendidikan. Artinya, baik guru, baik siswa, kepala sekolah selaku supervisor, atau memang supervisor di luar kepala sekolah, sudah seharusnya duduk bersama dan membicarakan bahwa kegiatan ini tujuannya apa. Jangan selamanya mengindikasikan bahwa mereka-mereka yang diberi layanan untuk meningkatkan proses, meningkatkan skill kemampuan membantu dalam tanda kutip orang-orang yang mau dibantu. Orang yang dimaksud yaitu guru, karena guru berpotensi memberikan pengaruh pada setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, mengingat pencapaian itu menjadi bagian atau merupakan pedoman khusus dan arah dalam setiap pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan yang dibuat atau didesain oleh supervisor, mulai dari tujuan supervisi, tujuannya apa, kemudian alasannya mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan. Ada juga bagaimana metode dan teknik yang mesti dipilih dan dilakukan untuk penerapan tujuan yang telah dirumuskan dalam kegiatan tersebut. Siapa yang akan dilibatkan atau diikut sertakan dalam proses panjang atau setiap kegiatan yang akan dilakukan selama indikasi-indikasi itu perlu diperbaiki. Nah, waktu pelaksanaan juga termasuk dalam ranah hitungan pelaksanaan. Bahkan hal-hal yang perlu dalam
pelaksanaan serta cara memperoleh hal tersebut dan berbagai solusi-solusi yang mungkin menjadi dasar berpijak atau berpikir untuk menyelesaikan problem tersebut. Artinya proses pertama dilalui, yaitu proses perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Dari pendapat Rifai mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan seharusnya mengikuti beberapa kegiatan. Apa saja kegiatan dalam pelaksanaan itu? Jelas, yang pertama pengumpulan data. Karena layanan supervisi adalah proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan atau permasalahan atau membantu guru mendapatkan layanan untuk meningkatkan skill kemampuan mereka. Maka perlu data-data real, data-data empirik selama proses yang terjadi. Artinya tidak hanya sekedar laporan dari si guru atau sekedar laporan dari pandangan mata, tapi melalui research yang cukup panjang. Apakah dari teman sejawat, apakah dari siswa, atau memang kita sendiri sebagai supervisor melakukan perjalanan untuk menemukan fakta-fakta yang terkait dengan si guru yang dimaksudkan tadi. Atau banyak hal lain yang dapat kita lakukan dalam hal menemukan fakta dan data-data empirik dalam rangka untuk membantu kita dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan supervisi pendidikan. Yang kedua, setelah pengumpulan data tadi, yaitu penilaian data yang sudah dikumpulkan, kemudian diolah sedemikian rupa. Data mentah tersebut, apakah yang didapatkan dari pandangan mata yang diobservasi sendiri, laporan dari kunjungan kelas, atau dapat report dari teman sejawat, dari siswa, laporan-laporan lain tertulis, laporan segala macam, kemudian itu dinilai. Data-data mentah tersebut kita nilai, yang menilai si supervisor. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik, keberhasilan guru, dan berbagai faktor penunjang dan berbagai faktor X yang kita anggap sebagai penghambat dalam proses belajar mengajar terkait dengan si guru yang akan kita berikan layanan atau guru-guru yang akan diberikan layanan oleh supervisor. Yang ketiga yaitu mendeteksi kelemahan. Kita tidak akan mencari-cari kesalahan dalam tanda kutip seperti makna negatif dari kegiatan supervisi yang mengindikasikan sebagai proses mencari kesalahan. Tapi sekarang enggak, kita mencoba mendeteksi berbagai titik-titik lemah sehingga terjadi persoalan itu, dan bukan dalam rangka menemukan si guru, tapi dalam rangka bersama-sama dengan mereka menemukan titik-titik tersebut untuk dibangun, untuk kemudian dicarikan solusi bersama. Nah, pada tahap ini supervisor mencoba mendeteksi kelemahan ini atau kekurangan guru dalam mengajar dalam rangka mendeteksi titik-titik masalah, dan supervisor mencoba memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru dalam proses mendidik atau pengajaran di kelas, mulai dari penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, kemampuan keterampilan, 8 keterampilan guru, bagaimana penguasaan mereka, penggunaan metode, hubungan antar personil, administrasi kelas, dan lain sebagainya yang notabelnya terkait dengan skill atau kebiasaan guru selama proses pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk di kelas pada umumnya. Yang keempat, memperhatikan kelemahan atau memperbaiki kelemahan. Kalau tadi mendeteksi, kemudian mencoba memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi
menemukan kelemahan atau kekurangan, maka pada tahap ini melakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan melalui berbagai macam strategi. Makanya yang namanya supervisor adalah orang yang memiliki kemampuan supervision atau visi ke depan dan memiliki akumulasi lebih luas, experience yang lebih panjang, kemampuan untuk mengolah dan menganalisis sesuatu lebih baik. Artinya, tidak semua orang memiliki kemampuan atau kita anggap batas menduduki posisi sebagai supervisor tidak sesederhana itu. Yang kelima, melakukan bimbingan dan pengembangan. Jadi, setelah dilakukan penilaian, dilakukan deteksi di atas kelemahan, dan yang terakhir adalah melakukan bimbingan dan pengembangan. Jadi tidak hanya sekadar bimbingan, jadi kita bimbing, kita lakukan pengembangan. Kita bimbing, kita lakukan peningkatan. Kita bimbing, kita lakukan perbaikan. Nah, supervisor memberikan bimbingan kepada guru. Bimbingan yang dimaksud agar apa yang diperoleh bisa diterapkan, agar layanan yang kita berikan bisa dilakukan oleh orang yang bersangkutan dalam proses belajar mengajar. Misalnya persoalan tadi, penampilan mereka dalam kelas bermasalah. Nah, ini kita ingatkan, kita berikan contoh, kita berikan layanan, ya macam-macam, sampai pelan-pelan itu dilakukan perubahan. Ini yang dinamakan bimbingan dan pengembangan. Jadi tidak berhenti di situ, tidak sebatas bimbingan dan pengembangan dari perbaikan, sehingga ada kepuasan bagi si guru bahwa proses layanan ini benar-benar untuk kepentingan dia yang pada akhirnya memberikan dampak dan efek pada proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa menjadi lebih nyaman ketika belajar dengan si guru yang dimaksud. Yang ketiga, evaluasi. Jadi, setelah dilaksanakan, kita lakukan evaluasi semacam pertimbangan untuk melihat sejauh mana keberhasilan layanan supervisi ini yang diberikan kepada guru tertentu, memberikan hasil seperti apa yang kita rencanakan. Jadi role-nya tetap rencana tadi, pelaksanaan dan rencana itu. Kemudian ada instrumen khusus yang kita checklist sejauh mana tingkat keberhasilan. Mungkin barangkali kita bisa hitung persen, kita bisa hitung angka, kita bisa hitung berdasarkan nota tertentu. Itu tergantung dengan role yang dibuat oleh supervisor berdasarkan instrumen yang dibuatnya, yang disiapkan. Evaluasi secara umum memang mengetahui tujuan yang sudah kita capai dan hal-hal yang sudah dilakukan, hal-hal yang belum dilaksanakan. Jadi yang sudah dilakukan, jadi harus ada ke tahap keberhasilan yang cukup bahkan sampai di sana. Tapi kalau dipandang lebih lagi bahwa proses lebih lanjut itu belum bergerak, maka ada tingkat yang lebih jauh bagaimana evaluasi itu dilakukan untuk proses yang lebih tinggi. Menemukan strategi-strategi dan cara-cara yang lebih mumpuni, karena tidak boleh berhenti, tapi di tahap. Artinya, supervisor tidak boleh give up ketika sudah mulai memberikan layanan. Bagaimana kegiatan ini memberikan dampak yang baik, meski memang prosesnya menjadi lebih panjang dan sangat penting. Teknik evaluasi yang dilakukan apa? Wawancara bisa, angket bisa digunakan, observasi dimanfaatkan, bisa melalui kunjungan kelas, bahkan memperhatikan reaksi ketika seperti teman sejawat, dari siswa, sesama guru, pegawai, orang tua, dan lain sebagainya. Semua itu bisa menjadi satu titik dalam proses mendapatkan data yang akurat bagi supervisor untuk kemudian dievaluasi.
Yang keempat, tindak lanjut. Dalam melaksanakan supervisi kegiatan pembelajaran, memang diperlukan instrumen khusus berupa lembar pengamatan, suplemen, dan observasi terkait dengan keterampilan mengajar, pendekatan klinis, dan lain sebagainya. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan tindak lanjut ini sasaran utamanya adalah fokus pada kegiatan pembelajaran. Hasil analisis ini yang kemudian didesain untuk ditindaklanjuti atau difikirkan melalui strategi-strategi tertentu. Kalau bicara tentang tindak lanjut, maka kita akan berbicara tentang hasil analisis, di mana catatan dari supervisor semuanya dapat dimanfaatkan untuk keterampilan mengajar guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalan mereka. Setidak-tidaknya dapat mengurangi beberapa kendala yang muncul atau dihadapi oleh guru selama proses pembelajaran. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna, termasuk guru. Meskipun mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, ya kadang-kadang sudah mengajar 10 atau 20 tahun, sekian puluh tahun, tetapi tidak selamanya keterampilan mengajar melakukan pendekatan terhadap siswa dengan berbagai macam karakter dan kemampuan latar belakang itu cukup sulit untuk dihadapi. Umpan balik pada prinsipnya akan memberikan pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Nah, dari umpan balik, kalau kita coba reka, sebenarnya akan muncul satu komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, serta mendorong guru untuk memperbaiki penampilannya dan kinerjanya. Jadi, memang komunikasi yang sudah rekan adalah komunikasi yang dua arah. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan personal. Jadi, memang ada tuntutan bagi supervisor, tidak hanya kemampuan akademik atau wawasan atau pengetahuan atau sekadar experience dari berbagai macam kegiatan pembelajaran, tapi juga kemampuan komunikasi. Nah, di sini juga kadang-kadang letak problem ketika layanan kegiatan supervisi ini di sekolah. Bagaimana melakukan pendekatan personil sehingga guru yang dilayani merasa tidak tersinggung, bahwa mereka yang dibantu tidak merasa diremehkan, tidak merasa dilecehkan, gampang-gampang sulit. Maka teknik komunikasi memang perlu dikuasai oleh seorang supervisor. Bahkan kemampuan komunikasi membangun personal telah menjadi satu titik yang turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan supervisor dalam memberikan layanan atau menuntaskan layanan supervisi pendidikan di sekolah. Nah, paling tidak kita mengakui bahwa syarat menjadi seorang supervisor itu menjadi sangat lebar, luar biasa luas dan sulit sekali. Mendeteksi atau menemukan mereka-mereka yang memenuhi syarat sebagai supervisor hanya dari satu titik saja. Jadi tidak bisa menemukan dia kepala sekolah atau dia guru senior atau mentang-mentang dia dari yang tertentu lain. Tidak selamanya mereka berhak menjadi supervisor. Cara-cara yang bisa dilakukan dalam tindak lanjut dari hasil supervisi pendidikan yang sudah dilakukan oleh supervisor tadi, dari proses awal, dari rencana, pelaksanaan, evaluasi, sekarang tindak lanjut. Dalam rangka melihat pelaksanaan tindak lanjut, cara-cara yang bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mereview rangkuman hasil penilaian. Jadi keseluruhan hasil penilaian dilakukan sekian lama, sekian bulan, sekian tahun, direview, dirangkum dulu, kemudian dirangkum satu persatu. Apabila ternyata tujuan supervisi pendidikan akademik dan berbagai tujuan pembelajaran banyak PR dalam bagian-bagian tertentu, maka sebaiknya dilakukan penilaian untuk pengetahuan dan keterampilan
termasuk sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan dalam proses pemberian layanan tadi. Maka kadang-kadang harus ditarik lagi ke bawah, karena bisa jadi problemnya adalah si gurunya memang punya persoalan di pengetahuan, punya problem di wawasan, keterampilan, dan sikap mereka, sehingga indikasi kecerdasan, indikasi kemampuan merangkul, indikasi leadership, kemampuan mempengaruhi orang-orang diberi layanan supervisor itu mencari syarat mutlak. Yang kedua, membuat rencana aksi supervisi pendidikan berikutnya. Yang ketiga, melakukan implementasi atas rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Kalau memang belum kelar, akan dilanjutkan pada tahun atau tahun-tahun akademik berikutnya. Dan ada 5 langkah proses pembinaan kemampuan guru dalam pelaksanaan supervisi. Mulai dari menciptakan hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, kemudian menilai dan merevisi. Teknik-teknik dari supervisi pendidikan. Yang pertama, teknik individual. Teknik ini bersifat individual, sesuai dengan namanya, individu. Biasanya dipergunakan orang apabila orang yang disupervisi atau orang yang diberikan layanan memang yang kita hadapi secara personil, memang perorangan. Ini biasanya yang dilakukan terhadap individu per individu yang mempunyai masalah khusus. Jadi tidak ada kesamaan yang dihadapi. Jadi ada keunikan yang dihadapi oleh seorang. Teknik supervisi yang bersifat individu secara umum dilakukan. Kalau kita lihat berbagai macam sumber, kita bisa dikategorikan dalam beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama, classroom visitation atau kunjungan kelas. Ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah yang didesain apakah melalui rencana atau guru mengetahuinya. Tapi jangan sampai ketika layanan supervisi semuanya harus diberitahukan, sehingga guru menjadi kaku karena semuanya disiapkan sedemikian rupa. Kita bisa lihat di sekolah pada level-level tertinggi. Nah, macam-macam dari kunjungan kelas itu ada 3. Yang pertama, kunjungan tanpa pemberitahuan. Ini artinya orang supervisor mengunjungi atau memberikan layanan tanpa pengetahuan guru. Yang kedua, kunjungan dengan pemberitahuan. Yang ketiga, kunjungan memang didasarkan atas undangan guru. Jadi memang ada guru-guru yang ingin diberi layanan untuk disupervisi. Kemudian mereka yang meminta, mereka yang mengundang supervisor untuk melihat beginilah kondisi real pada saat mereka melakukan proses belajar mengajar. Mereka meminta catatan, dokumen, meminta masukan demi perbaikan, demi mendapatkan kritik yang membangun, pada akhirnya membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, ini yang khusus menjadi potensi kegiatan supervisi atau layanan supervisi yang ada di sekolah. Harus ada keterbukaan pada setiap guru. Yang kedua, observasi kelas. Artinya dilakukan melalui 2 cara. Artinya supervisor melakukan observasi terkait dengan kondisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas atau peserta didik di kelas, dan biasanya dilakukan dengan 2 cara, yaitu observasi secara langsung. Ini artinya adalah supervisor mengobservasi langsung guru-guru yang mengajar di kelas, dan ini bisa kita maknai. Supervisor harus bersama-sama berada dengan guru dalam kelas. Dan ada observasi tidak langsung, berarti ada ruang pembatas, ada ruang kaca antara orang-orang yang disupervisi dengan si supervisor. Tujuan dari observasi pada prinsipnya adalah untuk mengumpulkan sebaik mungkin berbagai data real tentang kondisi yang sebenarnya yang digunakan oleh seorang supervisor dalam melengkapi berbagai data yang dimaksudkan tadi.
untuk menganalisis berbagai kesulitan yang mungkin saja dialami oleh guru dalam usaha memperbaiki hal yang terkait dengan skill pembelajarannya. Selanjutnya, percakapan pribadi. Percakapan pribadi itu merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi pendidikan, di mana seorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual, memecahkan berbagai masalah atau problem yang dihadapi secara pribadi yang berhubungan dengan persoalan mengajar. Misalnya persoalan pemilihan dan perbaikan alat-alat pembelajaran, termasuk penentuan dan juga penggunaan berbagai macam metode yang dibutuhkan, yang dianggap paling tepat, dan lain sebagainya. Ada juga istilah saling mengunjungi. Artinya, saling mengunjungi antara rekan guru yang satu dengan guru yang lain yang sedang mengajar. Guru satu dengan guru yang lain saling mengunjungi untuk melihat berbagai persoalan atau justru menambah wawasan. Begitu juga sebaliknya. Jadi, antara guru dan guru yang lain saling mengunjungi saat mereka sedang belajar untuk saling memberikan dan menimba pengalaman di antara sesama guru yang ada di sekolah. Selanjutnya, menilai diri sendiri adalah suatu teknik supervisi individual yang paling objektif, tetapi sebenarnya paling sukar, paling sulit untuk dilakukan. Apalagi jika dia dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran. Menilai orang lain rasanya mudah, sangat mudah sekali dilakukan. Tetapi untuk menilai diri sendiri, kadang-kadang persoalan objektivitas dipertanyakan. Jadi memang perlu kesadaran, perlu kejujuran, perlu analisis dan pertimbangan yang matang untuk melihat bahwa kita dengan pola mengakui bahwa ada masalah, ada problem, ada kesulitan di bagian-bagian tertentu dan dalam skill atau proses mengajar. Yang kedua, teknik kelompok. Biasanya namanya juga kelompok. Berarti teknik ini adalah teknik supervisi yang digunakan secara berkelompok atau secara bersama-sama antara supervisor dan guru-guru. Jadi bukan satu guru, bukan satu persoalan. Jadi guru-guru dalam jumlah banyak, tetapi mempunyai masalah supervisi yang barangkali mirip atau arealnya sama, sehingga perlu disajikan dalam kelompok tertentu. Ada beberapa dari teknik kelompok. Yang pertama, pertemuan orientasi guru baru. Jadi, pertemuan orientasi guru baru ini sebenarnya termasuk dalam teknik kelompok untuk kegiatan supervisi atau pembinaan atau layanan dari supervisi. Teknik ini merupakan salah satu bentuk pertemuan yang bertujuan untuk mengantarkan para guru, terutama guru-guru baru yang baru diterima untuk memasuki suasana kerja sebagai seorang guru yang profesional di tempat atau di sekolah, di satuan tingkat pendidikan, tempat si supervisor atau kepala sekolah barangkali memimpin lembaga pendidikan. Yang kedua, rapat guru. Jadi, rapat guru tidak hanya sekadar bentuk kegiatan biasa, tapi ini bisa dimanfaatkan dalam jenis atau suatu teknik dari jenis supervisi dalam bentuk teknik kelompok. Karena apa? Guru itu sendiri merupakan salah satu teknik supervisi untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Jadi artinya mereka yang punya masalah yang sama atau memang rapat khusus yang disediakan oleh si kepala sekolah dalam rangka memberikan pembinaan. Kalau memang dirasakan persoalan tertentu dalam kegiatan proses mengajar dianggap punya masalah. Jadi orientasi dibincangkan
Yang dibicarakan adalah bagaimana mengkondisikan, memberikan wawasan, memberikan peringatan, memberikan catatan sekaligus masukan untuk proses perbaikan. Selanjutnya, studi kelompok antar guru. Kelompok guru yang dimaksud di sini adalah kelompok guru bidang studi yang mengajarkan mata pelajaran yang sejenis. Dan itu biasanya mereka bisa mengadakan satu titik untuk studi bersama, untuk mempelajari, untuk membahas, untuk mendalami, untuk mengkalkulasi, untuk mengkaji pelajaran itu secara bersama-sama. Sehingga pada akhirnya mereka menemukan solusi bagaimana mengajarkan satu topik atau satu kegiatan lebih mumpuni, lebih mudah dan lebih gampang mengajarkannya kepada anak atau peserta didik. Selanjutnya, seminar. Asumsi yang melatar belakangi teknik ini bahwa guru-guru pada umumnya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya, sehingga memungkinkan diadakannya tukar-menukar pengalaman dan wawasan terkait apa yang mereka miliki. Satu kondisi yang akan saling melengkapi satu sama lain. Mereka akan saling memberi, saling menerima, dan saling belajar di antara mereka untuk memperoleh berbagai pengalaman baru yang bermanfaat dalam tugas mereka. Dan tukar-menukar pengalaman seperti ini lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan penataran yang lainnya. Selanjutnya, diskusi panel, buletin diskusi, perpustakaan jabat. Teknik selanjutnya, teknik yang ketiga dari teknik supervisi pendidikan, yaitu teknik langsung. Teknik yang digunakan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan mereka, harapan si supervisor kepada guru yang diberikan layanan atau pembinaan supervisi ini dengan jelas. Artinya supervisor memberikan penjelasan yang luar biasa pada si guru yang dimaksudkan bahwa ini adalah proses harapan mereka untuk melakukan perbaikan ataupun untuk melakukan pembinaan. Nah, supervisor biasanya dalam teknik ini bisa menggunakan bahasa langsung dan juga bahasa-bahasa yang bentuknya penguatan dalam konteks pelayanan supervisor, mengharapkan adanya kepercayaan dan kredibilitas dari para guru untuk mengikuti proses yang cukup panjang. Artinya mereka dengan sadar memang menuntut sekaligus menuntun si guru yang dilayani untuk terbuka, untuk lebih terbuka menyediakan diri bahwa mereka akan dibantu dalam proses layanan supervisi pendidikan. Misalnya dari penampilan, perilaku, kemampuan menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, termasuk mengarahkan standarisasi. Tuntutan utama dalam teknik langsung adalah si guru menerima setiap proses yang cukup panjang itu sebagai satu titik pembinaan bahwa mereka memang siap untuk dibantu. Rifai mengemukakan teknik langsung itu merupakan cara tertentu yang khusus dilakukan oleh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu. Dan teknik ini terdiri dari berbagai kegiatan teratur dan alat yang digunakan pun untuk mencapai tujuan juga sangat tertentu dan telah didesain sedemikian rupa. Teknik selanjutnya, teknik tidak langsung. Artinya dari konsep obrolan personal, curhatan atau berbicara tentang suatu problem dari hati ke hati lah. Barangkali antara satu guru dengan kepala sekolah sebagai supervisor atau kepada supervisor yang lain, dan dipandang oleh supervisor sebagai satu titik memang salah dan mempunyai dampak pada pembelajaran, sehingga obrolan itu menjadi satu kondisi yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memberikan layanan atau bimbingan sekaligus mencarikan solusi dari suatu permasalahan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Wisma Indah mohon diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.